Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Istiana dengan NIM 6424 1265. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus penerapan Customer Relationship Management CRM pada sektor teknologi dan keuangan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang studi kasus sektor teknologi pada IKO 13 keluhan kamera. Nah, di sini itu ada identifikasi masalah dan pengaruh pada kepuasan pelanggan. Nah, masalah utama yang dialami pelanggan IKO 13 itu yang terletak pada hasil foto kamera itu yang tidak sesuai. Seperti ketajaman kamera yang kurang, warna yang tidak akurat, serta autofokusnya itu sudah tidak stabil. Nah, di sini itu menimbulkan kekecewaan pada kamera karena fitur kamera itu kan sangat penting lah di bagian handphone. Jadi pertimbangan utama dalam pembelian smartphone kelas menengah ke atas nih. Nah, ketika kinerja kamera tidak mampu memenuhi ekspektasi itu, pelanggan akan menilai kualitasnya itu produk secara keseluruhan rendah, merasa tidak mendapatkan nilai yang sesuai dengan harga, dan akhirnya menurunkan tingkat kepuasan serta kepercayaan terhadap merek. Nah, di sini itu ada landasan teori menurut Widianto, Imam Wibowo, dan Nino Nopriando 2021. Kualitas produk dan layanan purna jual dan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan smartphone. Nah, kalau menurut Kotler dan Keller 2016, kepuasan muncul kalau kinerja produk sesuai atau melebihi harapan. Kalau di bawah harapan, pelanggan akan kecewa dan tidak akan loyal lagi. Nah, di sini ada prinsip-prinsip CRM. Yang pertama itu ada identifikasi dan segmentasi pelanggan. Nah, di sini dijelaskan itu mencatat tipe pengguna seperti power photographer dan nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip CRM. Yang pertama itu ada identifikasi dan segmentasi pelanggan. Eh, di sini dijelaskan mencatat tipe pengguna seperti power photographer dan casual user agar solusi sesuai kebutuhan tiap segmen. Yang kedua itu respon cepat dan empatik. Nah, di sini dijelaskan itu memberikan ucapan terima kasih, permintaan maaf, serta menjalankan langkah penyelesaian secara cepat dan sopan. Nah, yang ketiga itu udah solusi berbasis kanal dan data. Nah, di sini memanfaatkan log perangkat, pembauran firmware dan diagnosis jarak jauh untuk menemukan akar masalah. Nah, landasan teorinya itu menurut Arimbi itu CRM berperan penting dalam mengelola data pelanggan untuk menciptakan pelayanan yang personal dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya itu ada tindakan konkret customer care untuk mempertahankan hubungan pelanggan IKO 13. Yang pertama itu ada tindakan awal 4 jam pertama, yang kedua itu ada solusi teknis dan kompensasi. Nah, yang ketiga itu ada follow up proaktif dan personalisasi. Yang pertama itu tindakan awal 24 jam pertama. Nah, customer care itu harus segera meminta data pelanggan seperti nomor IMEI, versi firmware, dan contohnya hasil foto beserta metadata, metadata EXIF. Nah, disertai ucapan maaf resmi dan penjadwalan pemeriksaan jarak jauh. Yang kedua itu solusi teknis dan kompetensi itu jika masalahnya bersumber dari software pengaturan, berikan panduan langkah-langkah perbaikan serta perbaruan firmware atau diupdate. Jika kerusakan berasal dari hardware itu, lakukan pemeriksaan dan perbaikan gratis, bahkan penggantian unit sesuai garansi. Yang ketiga itu ada follow up proaktif dan personalisasi. Setelah keluhan selesai, lakukan tindakan lanjut dalam 7 sampai 4 hari untuk memastikan pelanggan puas dan mencatat referensi mereka untuk pelayanan berikutnya. Nah, landasan diri teorinya itu dari Jurnal Manajemen Krisna Dwipayana 2021. Layanan purna jual dan kompensasi atas keluhan terbukti meningkatkan kepuasan loyalitas pelanggan. Nah, menurut jurnal Arimi itu CRM berorientasi pada retensi pelanggan melalui
komunikasi berkelanjutan dan personalisasi hubungan jangka panjang. Selanjutnya itu ada pemanfaatan umpan balik untuk perbaikan produk dan layanan ICO 13. Yang pertama itu ada analisis akar masalah. Nah, dari tim R&D itu menganalisis penyebab utama keluhan pada kamera. Apakah dari sisi hardware-nya atau software-nya atau user experience, dan data diperoleh dari contoh foto pengguna, log system, dan laporan bug untuk menentukan tindakan perbaikan yang tepat. Yang kedua itu perbaikan teknik produk. Nah, jika masalah berasal dari perangkat lunak, dilakukan firmware patch atau penyempurnaan algoritma pemrosesan gambar. Bila dari perangkat keras itu dilakukan kalibrasi ulang dan peningkatan kontrol kualitas di pabrik. Yang ketiga itu perbaikan proses layanan. Tingkatkan SOP penanganan keluhan kamera di customer service, lakukan pelatihan teknisi, dan tetap standar waktu respon agar pelayanan lebih cepat dan konsisten. Nah, landasan teorinya itu menurut Firdianto, Imam Wibowo, dan Nino Nopriandi 2021 dalam jurnal layanan purna jual yang baik sistem dengan data CRM terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Implementasi perbaikan berkelanjutan pada produk dan layanan dapat meningkatkan retensi pelanggan serta memperkuat citra merek. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang studi kasus sektor keuangan Bank BCA. Nah, di sini ada akar masalahnya itu, masalah utama itu terjadi pembukuan dana nasabah oleh PPATK tanpa penjelasan yang transparan dari pihak Bank BCA. Nah, di sini nasabahnya itu merasa cemas, kehilangan rasa aman, dan tidak percaya pada sistem bank karena tidak memahami di balik tindakan tersebut. Nah, kondisinya ini menunjukkan adanya service gap atau kesenjangan antara harapan nasabah terhadap pelayanan dan kenyataan yang diterima. Menurut Kotler dan Keller 2016, dalam marketing management, kepuasan pelanggan tercapai bila layanan yang terjadi sesuai dengan harapan pelanggan. Ketika informasi dan penanganan tidak jelas, maka kepercayaan dan loyalitas itu pelanggan akan menurun. Selanjutnya itu ada kategori keluhan. Yang pertama itu ada service related complaint. Di sini menjelaskan tentang keluhan ini muncul akibat buruknya penyampaian informasi dan komunikasi antara pihak bank dan nasabah. Nasabah tidak mendapatkan kejelasan tentang penyebab pembukuan dananya dan langkah penyelesaiannya. Nah, akibat munculnya rasa tidak puas dan tidak percaya terhadap sistem pelayanan bank. Nah, yang kedua itu ada attitudinal complaints. Nah, jenis keluhan ini timbul karena sikap karyawan yang kurang empatik. Nah, terlalu prosedural atau kurang ramah dan menangani nasabah yang sedang khawatir. Nasabah mungkin merasa diperlakukan dingin dan tidak dapat penjelasan yang menenangkan. Nah, menurut Berry dan Parasuraman 2024, dalam marketing service, sikap staf layanan berpengaruh kuat terhadap persepsi kualitas layanan. Pelanggan akan lebih mudah memanfaatkan kesalahan teknis jika mereka merasakan empati dan perhatian dari penyediaan layanan. Menurut Sari dan Nugroho 2022, dari Jurnal Keuangan Perbankan Indonesia yang menemukan bahwa empati dan komunikasi sopan dari petugas bank berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan retensi nasabah. Nah, di sini ada kaitkan dengan teori kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu kan berkaitan erat dengan persepsi terhadap keadilan, empati, dan kejelasan komunikasi. Nah, menurut Oliver 1997 itu pelanggan akan merasakan puas ketika kinerja layanan memenuhi atau melampaui harapan mereka. Nah, dalam kasus ini, Bank BCA gagal memenuhi harapan transparansi informasi sehingga kepuasan nasabah menurun. Nah, penelitian oleh Arimbi itu menegaskan bahwa kecepatan tanggapan, kejelasan informasi, dan pelakuan empatik dari pihak menjadi faktor kunci untuk membangun kembali kepercayaan nasabah pasca keluhan. Nah, di sini ada langkah-langkah penanganan keluhan. Yang satu itu ada customer identification.
Langkah awalnya itu dalam CRM adalah mengenali profil dan kebutuhan nasabah sebelum memberikan solusi. Seperti itu, seperti data nasabah, jenis rekening, frekuensi transaksi, status keanggotaan, riwayat interaksi, dan tingkatan kepuasan sebelumnya, kebutuhan emosional, rasa aman, kejelasan, dan kepastian hukum terkait pembekuan dana. Yang kedua itu ada customer interaction. Langkah pertama itu melakukan komunikasi yang sopan, jelas, dan menenangkan. Petugas di sini harus menjelaskan kepada nasabah bahwa pembukuan dana merupakan tindakan PPATK untuk kepentingan keamanan nasional, bukan kesalahan pihak bank. Penyampaian dengan nada empatik dan menenangkan sangat sangat penting untuk mengendalikan emosi nasabah dan menjaga kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Yang ketiga itu ada customer response. Tahap berikutnya yaitu memberikan tindakan responsif dan solusi yang nyata. Nah, petugas yang memberikan nomor kontak petugas yang bisa dihubungi setelah menyampaikan perkiraan waktu penyelesaian kasus secara transparan, kecepatan dan kejelasan dalam menjadi kunci agar pelanggaran merasa diperhatikan dan diprioritaskan. Nah, yang keempat itu ada customer retention. Tahap terakhir itu retention pelanggan, yaitu menjaga hubungan baik setelah masalah terselesaikan. Bank menghubungi nasabah kembali untuk memastikan keluhan benar-benar ditangani dengan baik. Selain itu, petugas dapat memberikan edukasi terkait kebijakan bank dan menawarkan layanan tambahan seperti personal banking advisor agar nasabah merasa dihargai dan diperhatikan. Nah, di sini ada landasan teori langkah-langkah penanganan keluhan pelanggan itu dari menurut Hotimah et al. 2024 dalam jurnal riset akuntansi politik. Tahap identifikasi pelanggan merupakan bagian penting CRM yang bertujuan memahami karakteristik, kebutuhan, dan nilai pelanggan bagi perusahaan. Dengan mengenai profil nasabah sejak awal, bank dapat memberikan layanan yang lebih personal dan tepat sasaran untuk membangun loyalitas jangka panjang. Menurut Arimbi itu, adalah proses dalam CRM untuk meningkatkan retensi nasabah, tindak lanjut proaktif, dan pelayanan yang bersifat personal terbukti mampu meningkatkan retensi pelanggan, memperkuat loyalitas, dan mengurangi risiko kehilangan nasabah. Menurut efektif, menurut Battle 2019 dalam Customer Relationship Management, penting selalu menegaskan respon cepat, akurat informasi, dan transparan komunikasi, karena hal tersebut berpengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan pelanggan dan loyalitas jangka panjang. Nah, menurut Berry dan Parasuraman 2004, dalam interaksi yang empatik dan terbuka dapat membangun terus kepercayaan serta memperkuat hubungan jangka panjang antara pelanggan dan penyediaan layanan. Nah, yang ketiga itu di sini ada analisis komparatif IKO 13 dan Bank BCA. Yang pertama itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama pada sektor teknologi IKO 13. Yang pertama ada kualitas produk inti, yang kedua ada layanan purna jual, yang ketiga ada komunikasi teknis. Yang kedua yang kedua itu pada sektor keuangan ada kejelasan. Yang kedua itu ada sektor keuangan, ada kejelasan informasi dan transparansi. Yang kedua itu ada respon cepat dan asuransi. Yang ketiga itu ada empati dan perlindungan hukum. Landasan teori di sini tuh menurut Fitrianti dan Rahmawati 2023 dalam jurnal ilmiah manajemen dan bisnis, kualitas produk dan layanan, produk quality dan service quality memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Semakin tinggi persepsi pelanggan terhadap performa produk dan keandalan layanan purna jual, semakin tinggi pula tingkat kepuasan dan loyalitas yang terbentuk. Yang kedua itu adalah menurut Sari dan Gunawan 2022 dalam jurnal media akademik manajemen dan keuangan, dimensi asuransi responsif dan empati dari model SafeWall memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan dan kepercayaan nasabah perbankan.
Nah, di sini ada langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Yang pada IKO itu ada meningkatkan inovasi kamera dan pembaruan software secara rutin. Yang kedua itu ada mempercepat layanan garansi dan menambahkan pusat servis resmi. Yang ketiga itu melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik. Pada Bank BCA itu memberikan klarifikasi cepat dan transparan terhadap pembukuan dana. Yang kedua itu menyediakan saluran komunikasi 24 jam dengan pendekatan empatik. Yang ketiga itu menjalin hubungan personal melalui CRM dan edukasi finansial. Nah, menurut Tijo Tono 2019 itu peningkatan mutu layanan yang berkelanjutan mampu memperkuat persepsi pelanggan terhadap nilai merek yang membutuhkan loyalitas jangka panjang. Nah, menurut Kotler dan Keller 2016, hubungan jangka panjang yang didasarkan pada kepercayaan komunikasi dan komitmen pada peningkatan loyalitas serta meningkatkan keluhan nasabah. Nah, kesimpulan komparatifnya itu persamaan strategi peningkatan kepuasan. Yang pertama itu adalah respon cepat dan komunikasi yang jelas. Keduanya membutuhkan respon cepat, empati, dan komunikasi transparan untuk memulihkan kepercayaan pelanggan ketika terjadi masalah. Yang kedua itu ada penggunaan CRM dan flashback loop. Baik IKO maupun BCA menggunakan Customer Relationship Management CRM untuk mencatat keluhan, melakukan analisis, dan menjalankan berbagai berkelanjutan. Nah, perbedaan strategi peningkatan kepuasannya itu yang pertama ada fokus perbaikan. Yang IKO 13 itu strateginya menekankan peringkat kualitas produk pada perform kamera, stabil software, update firmware, dan layanan purna jual cepat. Yang pada Bank BCA itu strateginya menekankan peringkat kualitas pelayanan, keamanan transaksi, kepastian prosedur, dan edukasi nasabah. Menurut customer satisfaction theory itu Oliver 1997 kepuasan tercapai bila kinerja melebihi harapan. Nah, di sini ada daftar ilmiah itu pengaruh kualitas produk dan layanan purna jual terhadap kepuasan pengguna smartphone. Sugiono 2025. Yang kedua itu ada Putra R dan Handayani D 2021 pengaruh transparansi informasi terhadap kepercayaan nasabah perbankan. Yang ketiga itu ada Suryani T 2015 analisis kualitas produk dan pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga itu, yang keempat itu ada Sutanto 2017 penerapan model serkual pada layanan perbankan. Yang kelima itu ada Putra IG titik koma dan Yulianti koma Y titik 2019 peran CRM dan relationship marketing terhadap loyalitas pelanggan. Nah, ada juga dari Rahmawati S 2020 kepuasan pelanggan dalam persepsi harapan dan kinerja. Ada juga dari Hidayat M 2021 kualitas produk smartphone dan pengaruh terhadap kepuasan pengguna. Ada juga dari Lestari N 2020 kualitas pelayanan, keamanan transaksi, dan kepuasan nasabah perbankan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.